Selamat datang di Novel Si Embah. Mohon dukungan, like, komen, dan subscribe ya. Bab 11 Siapa menggoda siapa? Kakak Ang, apa yang kamu lihat? Bibiku membawa beberapa sepupu cantik ke pintu, karena wanita tidak diizinkan memasuki aula leluhur, jadi mereka hanya melihat-lihat pintu, dan kebetulan melihat Zupingan melihat ke atas aula leluhur. Selera, anak beruang putih dengan kepala tebal dan otak tebal masih sangat menarik perhatian. Awalnya, Zupingan tidak menyadari bahwa bibinya memanggilnya. Dia telah mendengarkan Pigi panjang dan kecil sepanjang waktu. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang memanggil An-GR dan dia tidak menyadarinya, untuk sementara waktu. Kakak An, bibiku memanggil lagi. Baru pada saat itulah Zupingan menyadari bahwa dia menyebut dirinya sendiri, Kakak Ang, yang jauh lebih baik daripada Xiao Zhu. Pada dinasti Ming, nama seperti saudara laki-laki dan perempuan cukup umum di kota, tetapi relatif jarang di desa. Bagaimana saya harus mengatakannya? Itu harus menjadi nama yang modis. Saya telah melihat nama seperti ini ketika saya menonton Jin Ping Mei sebelumnya. Aku ingin melihat apakah leluhur akan duduk di atas awan dan menyapa kita. Zupingan menoleh dan berkata dengan formal. Untuk mencari pekerjaan di posisinya, sebagai seorang anak, ia hanya dapat memainkan peran yang baik sebagai seorang anak. Sepupu berusia 8 tahun dari keluarga bibiku tidak bisa menahan tawa. Dia memegang sapu tangan Siu dan setengah menutup mulutnya dengan tangan merah mudanya. Bukankah sepupu kecilku bodoh? Warnanya lukisan rok berkibar seperti sinar bulan dalam tawa. Dan Loli yang bodoh baru saja tumbuh dewasa. Sepupu tertua berusia 12 tahun dari keluarga paman melambaikan tangannya yang polos, menjentikkan di dahi sepupu kecil itu, dan berkata sambil tersenyum, katakan, bagaimana mungkin sepupu kecil itu bodoh? Tongyan Wuji. Angin kencang bertiup, bibiku memberikan poh cepat, dan berkata, jangan katakan itu, Kakak An pintar. Dan dia akan menjadi sarjana nomor 1 di masa depan, bukan, Kakak An. Bibi menggoda Zupingan saat dia berbicara. Anak-anak di desa semuanya kotor, dan anak-anak di kota tidak memiliki kepala tebal dan otak harimau. Sangat jarang melihat anak-anak berkulit putih-putih dengan kepala tebal dan otak harimau. Ya, Zupingan berpikir sejenak dan menjawab dengan serius. Cekikikan, para sepupu tertawa lebih bahagia, dan bahkan bibinya terhibur dengan penampilan serius Zupingan. Diperkirakan menurut mereka, menggoda anak beruang adalah hal yang paling menarik. Hanya sedikit orang yang bisa menggoda Zupingan dengan penuh semangat, terutama bibi saya yang paling aktif di kota. Saya tidak bisa menggoda anak orang lain sesuka hati, dan sepupu saya terlalu kuno, sangat mirip dengan saudara laki-laki Dacuan, jadi saya tidak bisa mengolok-olok. Ini juga tidak ada artinya menggoda. Kakak An, bibiku bertanya padamu, mana yang lebih dulu, ayam atau telur? Bibi itu berjongkok di depan pintu dengan penuh minat dan bertanya pada Zupingan. Benarkah orang dewasa di setiap generasi akan menggunakan pertanyaan ini untuk menghibur anak-anak? Sebenarnya, mana yang lebih dulu, ayam atau telur? Seekor ayam adalah jenis unggas dan telur adalah telur dari jenis unggas ini. Dalam hal kata benda, ayam didefinisikan terlebih dahulu, baru kemudian telur. Dari segi fisik, kalau ada ayam duluan, dari mana ayam itu berasal? Menetas dari telur, jadi masuk siklus, siapa yang duluan, dan siapa yang terakhir, itu orang dewasa menggoda anak-anak permainan. Membosankan digoda oleh orang lain, tapi berpura-pura menjadi beruang untuk menggoda orang lain adalah masalah lain. Nyatanya, tidak demikian kenyataannya. Anda mengajak anjing peliharaan Anda yang mengilap jalan-jalan di pagi hari, tetapi Anda tidak tahu psikologi anjing peliharaan itu. Ini hampir menjadi rasa tidak enak yang Zuping An digunakan untuk. Mana yang lebih dulu, ayam atau telur? Nenek datang lebih dulu, jawab Zupingan dengan sungguh-sungguh. Puci, sekelompok wanita tertawa tak terkendali. Kenapa ada nenek dulu, Kakang? Tanya bibi. Karena nenek yang mengurus ayam dan telur. Kalau nenek yang beli ayam dulu, keluarga kita yang punya ayam dulu. Kalau nenek yang beli telur dulu, keluarga kita yang punya telur dulu. Petik 2. Bibi itu segera melihat Zupingan lagi, dan sangat terkejut,
karena dia telah bertanya kepada banyak anak sebelumnya, dan hampir setiap anak terpana olehnya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar jawaban seperti itu. Bibiku samar-samar merasa bahwa Zhu Ping'an mungkin tidak biasa di masa depan. Sepupu kecil itu terhibur dengan kata-kata Zhu Ping'an lagi. Mereka benar-benar anak laki-laki yang konyol. Menanyakan apakah Anda memiliki ayam atau telur terlebih dahulu, apa hubungannya dengan nenek Anda? Saya tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa ini sepupu kecil berkepala harimau itu konyol dan lucu penampilannya, tidak mau kalah, geli. Mengapa manusia memiliki dua kaki, mengapa bebek memiliki dua sayap, dan mengapa mereka tidak dapat terbang? Zhu Ping'an juga bekerja sama dan mengatakan sesuatu yang membuat mereka tertawa, tetapi ada 10.000 kuda lumpur rumput berlarian di dalam hatinya. Sepupu kecil, kenapa kamu tidak bertanya pada kami juga? Sepupu kecil itu menganggukkan kepalanya dan memikirkan ide yang lebih menyenangkan untuk menggoda Zhu Ping'an. Kakak, bolehkah aku tidak bertanya? Zhu Ping'an menggelengkan kepalanya dan bertanya. Tidak, kamu harus bertanya. Sepupu kecil itu tersenyum dan mengangguk dengan serius. Baiklah kalau begitu. Zhu Ping'an mengerutkan kening, berpura-pura sedang berpikir. Mendengar Zhu Ping'an ingin bertanya, tidak hanya para sepupu yang sangat tertarik, bahkan bibi dan nenek pun datang untuk mendengarkan. Tingkat pertanyaan apa yang bisa Anda, seorang bocah yang baru saja menyingkirkan celana selangkangan, bertanya kepada Anda? Pertarungan Zhu Ping'an untuk tidak mengenakan celana selangkangan juga diceritakan oleh Chen sebagai lelucon kepada bibi dan neneknya, dan dia banyak bersenang-senang di waktu itu. Kakek memanjat pohon untuk memetik stroberi. Dia bisa memetik 1 keranjang sehari dan 2 keranjang dalam 2 hari. Berapa keranjang stroberi yang bisa kakek panjat pohon dalam 3 hari? Sepupu kecil membuat suara di hati mereka melihatmu memeras otakmu begitu keras. Kamu pikir itu pertanyaan yang sulit, tapi aku tidak menyangka akan semudah itu. Benar, menghitung sampai 3 sangat sulit bagimu, tapi seharusnya tidak lebih mudah bagi kami, oke. Oh, sederhana sekali, 3 keranjang stroberi. Sepupu kecil bodoh sekali, kakek bisa memetik 3 keranjang stroberi dalam 3 hari. Beberapa sepupu menjawab serempak, dengan ekspresi yang terlalu sederhana dan membosankan. Lihat, ini celahnya, naksir IQ lainnya. Zhu Ping menggelengkan kepalanya. Hah, apa? Itu tidak benar. Sepupu saya tidak mengerti, bahkan bibi saya tidak mengerti. Memetik 1 keranjang stroberi sehari, 2 keranjang stroberi dalam 2 hari, dan 3 keranjang stroberi dalam 3 hari, bagaimana bisa salah? Bukankah menguasai penjumlahan dan pengurangan? Ada apa? Sepupu berusia 8 tahun itu terus bertanya. Zhu Ping'an mengangkat kepalanya 45 derajat, memutar matanya, dan berbicara dengan arogansi khas seorang anak kecil. Kakek memanjat pohon dan tidak bisa mengambil keranjang. Mendengar jawaban ini, beberapa sepupu pasti berhenti, terutama sepupu kecil itu berkata bahwa itu tidak mungkin, mengatakan bahwa Zhu Ping'an bertindak sembrono. Apa? Tidak mungkin mengambil keranjang. Benar, tidak ada artinya jika kamu mengatakan kakek malas, sepupu kecilku. Karena stroberi ditanam di tanah dan tidak ada stroberi di pohonnya, jadi kakek tidak bisa memetik stroberi dengan memanjat pohonnya. Mendengar ini, beberapa loli besar dan kecil saling pandang, terdiam. Zhu Ping'an mengambil kesempatan untuk menyelinap pergi, dan pergi dengan pakaian Buddha, menyembunyikan prestasi dan ketenarannya, dan tidak ingin ditanya lagi. Bab 12. Tata cara pemujaan leluhur tidak rumit. Pada akhirnya, kakek memegang anggur dan berkata, dewa pemerintahan Zhu mudah mengalir, dan hujan serta embun basah. Melihat makam itu, saya sangat berterima kasih, berani dengan anggur manis. Saya hanya merekomendasikan acara tahunan, dengan kerabat tertentu, pejabat tertentu, kerabat tertentu, klan tertentu, dan hanya makanan dan makanan. Setelah mengatakan ini, dia menuangkan anggur ke tanah dan membakar uang kertas. Paman dan kakek mengulangi tindakan kakek satu persatu, tetapi tidak perlu membaca pidatonya. Ketika kami sampai di sini, upacara pemujaan leluhur selesai, dan semua orang kembali ke kompleks keluarga Zhu. Makan siang mewah telah disiapkan di halaman keluarga Zhu. Ada 3 meja besar yang ditata secara total. Meja terbesar untuk pria,
dan 2 meja lainnya untuk wanita dan anak-anak. Makanannya hampir sama. Mangkuknya dalam dan hidangannya penuh. Ayam kampung rebus, ayam rebus, ikan rebus, jamur dingin, daging kelinci kukus, daging kelinci rebus, dan beberapa sayuran rumahan juga dimasak. Beberapa pot anggur tua juga disajikan di atas meja orang-orang ngiler. Itu benar-benar menggemakan puisi kuno itu, anggur yang diawetkan di rumah pertanian Mo Xiao berlumpur, dan ada cukup banyak ayam dan babi untuk tinggal di tahun yang baik. Ketiga keluarga itu makan bersama, dan perbedaannya cukup jelas. Keluarga kakek dan keluarga bibi jelas jauh lebih baik daripada keluarga mereka dalam hal makan. Saya tidak ingin berbicara tentang orang dewasa. Lihat saja anak-anak Zhu Pingjun dari keluarga paman sedang makan hesai dengan hidung meler, menghancurkan mulutnya 4 parau, seolah-olah dia belum makan selama puluhan hari, dan dia masih menggunakan tangannya ambil daging dari piring. Anak-anak di keluarga kakek jelas jauh lebih baik, terutama sepupu, yang makan banyak dan merasa cantik saat melihatnya. Setelah makan, orang dewasa mengambil keputusan dan merasa bahwa keluarga kakek akan pindah ke selatan. Jadi mengapa tidak memperlakukannya sebagai reuni tahun baru terlebih dahulu, dan memberikan uang keberuntungan kepada anak-anak untuk bersenang-senang. Uang tahun baru, Zhu Ping'an tidak tahu mengapa, mungkin karena tubuhnya emosinya menjadi sedikit kekanak-kanakan, dan dia juga menjadi bersemangat tanpa alasan. Setelah datang ke dunia ini, dia tidak pernah menyentuh 1 sen pun. Sekarang saya dapat menerima uang, tidak heran saya tidak bersemangat. Hanya ketika saya memiliki uang di tangan saya tidak panik. Selamat tahun baru, kakek dan nenek. Zhu Ping'an memanfaatkan mulutnya yang manis dan melengkungkan tangannya yang gemuk untuk menyapa para tetua. Meskipun kebiasaan feodal berlutut tidak bisa dihindari, bagi para tetua, berlutut juga merupakan tradisi yang indah untuk menghormati tua dan mencintai yang muda. Karena mulutnya yang manis, Zhu Ping'an menerima banyak uang tahun baru dari keluarga kakek dan bibinya, terutama kakek dan bibinya masing-masing memberinya kacang perak ekstra. Zhu Ping'an diam-diam mengamati bahwa kakek dan bibinya sepertinya hanya memberi saya punya kacang perak, dan semua orang adalah segenggam koin tembaga, hanya saya yang mendapat manfaat ini. Kakek dan nenek masih eksentrik. Zhu Ping'an melihat dengan matanya sendiri bahwa neneknya memberi Zhu Pingjun 1 sen lebih dari dirinya sendiri. Setelah berbalik, uang tahun baru di saku Zhu Ping sudah berat. Saat ini, Nyonya Chen datang, dengan senyuman seperti nenek serigala. Saat ini, mentalitas Nyonya Chen adalah seperti ini, kamu sedikit licik. Aku melihat kamu baru saja menerima banyak uang ekstra tahun baru, dan ada juga kacang perak. Haha, anakmu luar biasa, berikan kepada ibumu dengan patuh. Anak baik, kemarilah. Ibu akan mengumpulkan uang tahun baru untukmu terlebih dahulu. Uang itu paling aman dengan ibu, dan ketika kamu ingin membeli permen, datanglah kepadaku untuk mengambilnya. Chen pergi ke Zhu Ping'an dan menggosok katanya dengan senyum di kepala kecilnya, lalu mengulurkan tangannya. Melihat senyum serigala nenek Chen, wajah Zhu Ping'an menjadi gelap. Uang tahun baru yang ditipu oleh ibu mereka pada tahun-tahun itu, trik ini dibuat dari ketiadaan. Pikirkan tentang berapa banyak anak tak berdosa yang ditipu oleh ibu mereka setiap tahun dengan trik ini. Inti dari trik ini adalah saya membantu menyimpannya. Trik menciptakan sesuatu dari ketiadaan telah digunakan berkali-kali oleh ibu yang tak terhitung jumlahnya, tetapi setiap tahun masih ada begitu banyak anak tak berdosa yang jatuh ke dalam perangkap. Namun, Zhu Ping'an jelas bukan milik bocah sederhana seperti ini. Jawabannya berbeda, dan penolakannya cerdik. Tidak, saya masih harus menabung untuk menikahi seorang istri. Kata-kata Zhu Ping'an membuat ke-7 bibi dan 8 bibi yang hadir tertawa, dan mereka semua menertawakan Zhu Ping, dan karena kentut pada satu titik, saya berpikir untuk menghemat uang istri saya. Wajah Chen hitam, tidak masuk akal, bajingan ini telah ditipu olehnya selama bertahun-tahun, mengapa dia tidak bekerja kali ini? Menikah dengan menantu perempuan? Bagaimana Anda bisa memikirkannya sendiri di usia yang begitu muda, siapa yang mengajarkannya? Beralih untuk menatap Zhu Shouyi. Zhu Shouyi, yang sedang minum, berbaring di pistol, tersedak anggur yang ditatap istrinya, dan melambai berulang kali untuk menunjukkan bahwa dia tidak mengajarkannya. Ada kegagalan dari ketiadaan,
dan Chen mengubah triknya untuk memancing di perairan yang bermasalah, menyanyikan wajah buruk ketika wajah merah tidak bisa melakukannya. Apakah kamu tahu betapa berbahayanya bagi seorang anak untuk mengambil begitu banyak uang? Dia adalah anak baik yang berinisiatif untuk menyerahkan uang itu. Suara Chen sengaja dinaikkan dengan tangan di pinggul. Jika itu adalah anak beruang biasa, saat ini, dengan air mata berlinang, dia akan mengatakan bahwa saya salah, dan kemudian menyerahkan uang keberuntungan itu. Sayangnya, Zhu Ping'an tidak. Aku akan menyisihkan uang untuk menikahi menantu perempuan sebentar lagi, dan jangan membawanya bersamaku. Zhu Ping'an melambaikan cakarnya yang gemuk, mengatakan bahwa dia akan menyimpannya, dan jangan repot-repot kamu orang tua. Hidung Chen berubah malu lagi. Sekarang bibi, nenek, dan yang lainnya semua tertarik. Lagi pula, tadi, hampir semua uang tahun baru anak-anak telah ditipu oleh orang tua mereka dengan berbagai cara. Zhu Ping'an adalah satu-satunya yang tidak bisa ditipu, jadi semua sangat penasaran. Zhu Ping'an juga memperhatikan bahwa hampir semua uang keberuntungan saudara laki-laki dan perempuan ditipu oleh orang tua dengan berbagai cara. Baru saja Zhu Pingjun ditipu oleh bibinya dengan sebuah kalimat, uang itu akan disimpan oleh ibu untukmu, dan aku akan membelikan pakaian baru untuk Juner di masa depan. Akibatnya, Zhu Pingjun dengan senang hati menyerahkan uang tahun baru. Dan Xiao Yuer juga ditipu oleh bibi ketiga dengan cara kaku lidai tahu, Yuer, anak baik, aku akan menukar 2 genggam biji melon dan kacang tanah dengan segenggam uang tahun barumu. Oke, itu tidak terlalu mahal, efektif untuk menukar 1 untuk 2. Oke, terima kasih, Ibu. Xiao Yuer mengangguk dengan manis, tampak seolah-olah dia pantas mendapatkannya. Meskipun Zhu Ping'an berpikir bahwa dia harus menipu uang tahun baru seperti anak-anak beruang lainnya, uang sangat penting baginya. Apakah itu pendidikan atau modal untuk menghasilkan uang, perlu disimpan di sana untuk keadaan darurat, jadi untuk sementara masih perlu, uang tahun baru belum bisa disetor. Melihat semua orang menonton, Nyonya Chen terlalu malu untuk memaksa amplop merah Zhu Ping'an lagi, berpikir bahwa dia akan mengambil amplop merah Zhu Ping'an setelah kerabatnya pergi. Baiklah, simpan sendiri, aku tidak akan memukulmu jika kamu kehilangannya. Setelah menyelesaikan semuanya, Nyonya Chen pergi mengobrol dengan saudara iparnya. Namun pemandangan ini tetap membuat banyak orang mengingat Zhu Ping'an di dalam hati, si kecil berkepala harimau dan berotak harimau ini memang menarik. Bab 13 Perbedaan Antara Bakat. Jadi selanjutnya, ketika semua orang bosan setelah makan, seseorang datang untuk menggoda Zhu Ping'an, dan bibiku yang pertama kali menggoda. Kakak An, kemarilah untuk bermain dengan bibiku. Bibi itu duduk di sana dan melambai, memberi isyarat kepada Zhu Ping'an untuk pergi. Lagi, meskipun Zhu Ping'an enggan, dia tetap lewat. Tidak mungkin, siapa yang menjadikan dirinya anak kecil, dan yang terpenting ibunya masih menonton sambil tersenyum, dan ada begitu banyak kerabat, berani pilih-pilih di sini. Halo, nenek. Zhu Ping'an tersenyum di wajahnya yang gemuk, dan mulutnya yang kecil semanis madu. Kakak An sangat baik. Bibiku tertawa lebar. Bibi, jangan berani memujinya. Anak ini sangat kurus. Dia melompat-lompat sepanjang hari tanpa keseriusan. Jika kamu memujinya lagi, dia akan menjadi gila. Tapi tersenyum bangga. Ketika orang tua mengatakan hal ini tentang anak mereka di depan orang lain, kebanyakan dari mereka hanya kata-kata sopan, dari beberapa kesopanan dan kesopanan, untuk memberikan wajah orang lain dan membuat orang lain bahagia. Beberapa orang tua akan mengatakan bahwa mereka ingin anaknya mengetahui kekurangan mereka sendiri ketika anak mereka hadir. Merangsang agresivitas, tidak peduli apa yang Anda katakan, orang tua mencintai anak mereka. Zhu Ping'an sangat jelas tentang hal ini. Aku sangat suka keketatan kakak Ang. Bocah kecil, semakin berisik dia, semakin pintar dia. Bibiku, entah kenapa, hanya menyukai keponakan kecil ini dengan kepala tebal dan kepala tebal. Bibiku merogoh sakunya sebentar, lalu mengulurkan tangannya, dengan kacang perak di tangan kirinya dan 2 kacang perak di tangan kanannya, dan mulai menggoda Zhu Ping'an. Kakak An, barusan ku dengar kamu berkata bahwa kamu ingin menabung untuk menikahi seorang istri. Bibi itu akan mensponsori kamu, tetapi kamu hanya dapat memilih 1.
Apakah kamu ingin yang kidal atau yang kidal? Bibi bertanya pada Zhu Ping'an sambil tersenyum sambil mengulurkan tangannya. Zhu Ping'an memandangi tangan kirinya, lalu tangan kanannya, dan tertegun sejenak. Konyol kamu, Nyonya Chen sedikit cemas, dia harus memilih 2 kacang perak, tidak ada yang perlu dipikirkan. Bibi tertua berharap ini akan menarik Zhu Ping'an menjauh dan mendorong Zhu Pingjunnya sendiri, berpikir bahwa Zhu Ping'an benar-benar anak laki-laki yang konyol, 1 atau 2, mengapa tidak memikirkannya, semua orang tahu untuk mengambil 2 kacang perak. Zhu Ping'an tidak meminta semua orang untuk menunggu, dan mengulurkan cakarnya di bawah tatapan penuh harap dari beberapa orang. Hahaha, Bibi tertua dan yang lainnya terkejut pada awalnya, lalu tidak bisa menahan tawa. Karena Zhu Ping'an baru saja mengulurkan cakarnya untuk meraih tangan kirinya, dan berkata bahwa saya ingin tangan kiri. Bibiku juga terkejut, dia menahan senyum dan bertanya, Kakak An, mengapa kamu memiliki tangan kiri? Tangan kiri bibiku cantik, jawab Zhu Ping'an dengan sengaja. Wajah Chen penuh dengan garis-garis hitam, dan dia hampir ingin memukuli putranya yang bodoh. Bocah bodoh ini biasanya sangat pintar, tetapi mengapa dia bingung pada saat kritis? 2 biji perak cukup untuk menjahit dompet setengah bulan. Lihatlah kegembiraan bibimu, bajingan, dan lihat bagaimana aku akan berurusan denganmu nanti. Untuk sementara, kisah tentang pilihan bodoh. Zhu Ping'an atas 1 biji perak alih-alih 2 tersebar di seluruh halaman seolah-olah dia memiliki sayap. Berita semacam ini sangat luar biasa sehingga banyak orang tidak percaya. Saya benar-benar tidak percaya, lagi pula, 1 dan 2 itu besar, bahkan anak berbulu yang tidak bisa berbicara dengan baik mengetahuinya. Oleh karena itu, fakta bahwa Zhu Ping'an memilih 1 membuat semua orang merasa itu tidak benar. Seperti sekarang, sepupu kecil, ayo, pilih, mana yang kamu pilih. Sepupu kecil berusia 8 tahun itu bersandar pada ayahnya, dan bertanya kepada Zhu Ping'an dengan kedua tangan kecilnya terulur. Sama seperti terakhir kali, Zhu Ping'an memilih kacang perak lagi. Haha, lihat ayah, aku tidak berbohong padamu, kan, sepupu kecilku benar-benar memilih kacang perak. Sepupu kecil itu memberitahu ayahnya bahwa dia merasa sepupu kecilnya benar-benar bodoh. Kemudian, paman saya juga menggoda Zhu Ping'an sekali lagi di depan kerabat lain dari keluarga bibi kedua. Tidak diragukan lagi, Zhu Ping'an sekali lagi memilih kacang perak antara 1 kacang perak dan 2 kacang perak. Berikutnya adalah kakek kedua, bibi tertua, dan sepupu tertua. Seolah-olah untuk membuktikan kelahiran orang bodoh, hampir semua kerabat dalam keluarga mencobanya. Kakek dan keluarga bibi kedua yang kaya semuanya adalah kacang perak, seperti bibi, dan bibiku, semuanya adalah koin tembaga. Singkatnya, menonton Zhu Ping'an memilih 1 atau tidak 2 dengan senyum puas, dia merasakan IQ yang superior. Terutama bibi tertua, yang tersenyum cerah dan menghina, kebanyakan dari mereka tidak bisa membedakan antara 1 dan 2. Kehidupan menggali tanah masih ingin bersekolah, jadi dia berhenti memikirkannya secepat mungkin. Adapun Zhu Ping'an, ketika orang lain tertawa, dia juga tertawa, seperti orang bodoh. Akhirnya, Nyonya Chen tidak tahan lagi, naik dan meraih lengan Zhu Ping'an. Jika tidak ada orang luar, dia akan menekan kakinya dan memukul pantatnya. Kamu yang tak tahu malu masih tersenyum. Kamu bodoh, kenapa kamu tidak memilih 2, tapi pilih 1? Chen meraih lengan Zhu Ping'an dan bertanya dengan agresif, mengambil keputusan, jika kamu tidak bisa menjawab dengan baik, aku pasti akan memintamu dengan baik. Jika aku memilih 2, siapa yang akan menggodaku? Cakar gemuk Zhu Ping'an melindungi sakunya yang menonjol seperti anak sapi, dan dia menjawab dengan sungguh-sungguh. Pilih 1 atau pilih 2, ini juga perbedaan antara bakat dan jenius. Bakat memilih 2, tapi jenius memilih 1. Tawa di ruangan itu tiba-tiba berhenti, dan ekspresi wajah mereka sangat kaya, terutama bibi tertua dan bibi keempat, yang sepertinya telah memakan lalat. Bingung apakah harus tertawa atau menangis, Chen menamparkan pantat Zhu Ping'an. Aku bercanda, jika kamu tidak belajar dengan baik di usia muda, kamu tidak dapat melakukannya jika kamu rakus akan uang. Di permukaan, Nyonya Chen membenci besi dan baja,
tetapi secara psikologis dia sangat bangga. Dia bahkan melirik bibinya dan bibi keempat, "Kamu yang tadi menertawakan anakku, apakah kamu masih bisa tertawa sekarang? Terlalu muda, tua mungkin tidak baik." Bibi keempat berkata dengan masam, menyebabkan Chen Si memutar matanya. Dibandingkan dengan bab 14, saat matahari terbenam, matahari merah seperti wanita kecil yang tersipu dan bersembunyi di kamar kerja. Cahaya matahari terbenam berpakaian seperti renda, seperti kain kasa, dan segala sesuatu yang tertutup oleh cahaya itu diperbarui. Udara dipenuhi dengan melodi merdu, dan desa pegunungan juga memiliki temperamen yang berbeda. Gerbong itu berderit dan berderit di jalan berlumpur di kejauhan, dan kakek serta bibi perlahan-lahan menjauh di bawah tatapan enggan keluarga tua asuh. Kakek berdiri di gerbang dan melihat ke belakang gerbong, enggan pergi. Tentu saja, Zhu Ping'an tidak memiliki kesedihan perpisahan seperti ini. Dia menyentuh sakunya yang menggembung dan tersenyum lebar. Chen Si juga menatap saku Zhu Ping'an, matanya menyipit menjadi bulan sabit. Fakta membuktikan bahwa Jiang masih tua dan panas, dan uang tahun baru yang dikumpulkan oleh Zhu Ping'an masih disita oleh Chen, dan hanya tersisa 5 koin tembaga untuk Zhu Ping, dan Chen juga menyuruh Zhu Ping untuk tidak membelanjakan uang secara sembarangan. Zhu Ping'an memandang sedih pada Ni Chen, yang tersenyum dan menghitung uang di bawah lampu minyak, "Dan Anda meninggalkan saya 5 sen, bagaimana Anda bisa membelanjakannya tanpa pandang bulu?" 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nyonya Chen sedang menghitung biji perak di bawah lampu minyak. "Menantu perempuan, apa yang ingin saya belikan untuk Anda di pasar besok?" Pastor Zhu Souyi masuk dari pintu dan bertanya. "Tadi nenek saya memanggil ayah saya, karena akan ada pasar di kota besok, jadi saya meminta ayah saya pergi ke kota untuk membeli beberapa kebutuhan sehari-hari seperti minyak, garam, kecap dan cuka, jamur kering, rebung, del juga diambil, dan dijual untuk menambah keluarga." Ayahnya, Zhu Souyi, baik hati, tetapi tanpa diduga, dia membuat Nyonya Chen memutar matanya. "Oh, saya menghitung, mengapa Anda membuat masalah?" Nyonya Chen terlihat tidak senang, dan sedang menghitung, tetapi terganggu oleh suara Zhu Souyi, dan harus menghitung lagi. Akan aneh jika memberi Zhu Souyi wajah yang baik. Jadi, suara penghitungan dimulai lagi. Beberapa saat kemudian, Nyonya Chen menghitung uang tahun baru yang dicuri dari saku Zhu Ping'an, belum termasuk 5 koin wen yang tersisa untuk Zhu Ping'an. Sekarang ada 8 biji perak dan 20 koin tembaga wen di atas meja. Itu hampir 1 tael perak, dan Chen dengan senang hati menyimpan semua uang itu, meletakkannya di bawah bantal, dan menyembunyikannya saat tidak ada orang di sekitarnya. "Oke, jangan mengerutkan bibirmu lagi, biarkan ayahmu membawamu ke kota untuk sehari besok." Chen menghibur Zhu Ping'an. Meskipun dia tahu itu adalah serigala putih bertangan kosong, tetapi lengannya tidak bisa memutar pahanya, Zhu Ping'an tidak punya pilihan selain mengakuinya. Desa Xiahe berjarak sekitar 5 mil dari kota. Nama kotanya adalah kota Kaoshan karena dekat dengan gunung. Dikelilingi oleh pegunungan, kota Kaoshan dikelilingi oleh sungai kuno dan indah seperti gambar Tai Chi di kedua sisi kota Kaoshan. Jalan dan gang kuno di kota berkelok-kelok dan terpencil, dan bangunannya berjajar. Jalan utama diaspal dengan lempengan batu biru, dan jalan utama penuh dengan pejalan kaki, toko, dan suara menjajakan tidak ada habisnya. Dibandingkan dengan desa, kota ini lebih makmur dan hidup. Zhu Souyi mengendarai gerobak sapi ke kota Kaoshan bersama kedua putranya. Selain kulit kelinci dan jamur serta barang gunung lainnya yang diminta oleh neneknya, Zhu Souyi juga membawa keranjang bambu dan keranjang bambu yang dianyam dengan bambu beberapa waktu lalu, dan beberapa yang kecil dia membawa beberapa kebutuhan sehari-hari. Dan Zhu Ping'an juga membawa sekeranjang honey sakle yang telah dia jemur untuk melihat berapa harga yang bisa ditawarkan apotek di kota. Setelah memasuki kawasan bisnis, Zhu Souyi menyewa stan seluas 10 meter persegi seharga 2 yuan, dan memajang kulit kelinci langka dan anyaman bambu di mobil. Di sebelah warung mereka ada warung jajanan, ada kanopi linoleum di luar toko, dan ada 6 meja di bawahnya untuk pelanggan duduk dan makan. Untuk datang lebih awal untuk menempati suatu tempat, Zhu Ping'an dan yang lainnya belum sarapan. Setelah mendirikan kios,
Zhu Souyi mengajak kedua putranya ke snack bar di sebelah untuk sarapan. Untuk dirinya dan putranya, Zhu Souyi memesan 4 roti kukus, 2 roti daging, 3 mangkuk sup jerawat, 2 roti kukus seharga 1 sen, roti daging seharga 1 sen, dan 3 mangkuk sup jerawat dengan total 1 sen. Sepiring lauk acar. Zhu Souyi makan 2 roti kukus sendirian, dan Zhu Ping'an dan Zhu Pingcuan masing-masing makan roti daging dan roti kukus. Ayah, kamu makan bakpao, saya makan bakpao kukus 1 saja sudah cukup. Zhu Ping'an dengan enggan meletakkan roti daging di depan Zhu Souyi. Aku juga. Zhu Ping'an relatif sederhana dan jujur, dan berbicara lebih sedikit. Zhu Souyi menyentuh kepala kedua putranya dengan lega, dan menggelengkan kepalanya. Kalian makan, aku banyak minum kemarin, dan aku tidak mau makan makanan berminyak hari ini. Petik 2. Ambil saja saat Anda melihatnya. Zhu Ping'an juga lebih rakus akan bakpao daging. Ini bakpao daging pertama yang saya lihat di zaman kuno. Rasanya pasti tidak akan mengecewakan saya. Kasihan. Pada saat ini, suara kekanak-kanakan dan sombong datang. Zhu Ping'an mendengar reputasi itu dan melihat sekeliling, hanya untuk melihat loli kecil berusia 4 atau 5 tahun tentang usianya sendiri tidak jauh mengungkapkan penghinaannya dengan matanya. Mengenakan hanfu tradisional dan aksesori rambut rumbai, interpretasi hanfu yang elegan dan fleksibel sempurna. Jika tidak ada kata-kata lolita kecil, Zhu Ping'an pasti akan mengagumi kecantikan hanfu, dan berkata, cukup mengadopsi anak perempuan seperti ini, lanjutkan. Petik 2. Tapi sayang sekali dia adalah gadis kecil pemuja uang yang disengaja dan beracun yang tidak memiliki pengembangan diri, dan wajah baiknya sia-sia. Ada seorang pria kaya gemuk duduk di sebelah gadis kecil itu, dengan topi semangka di atasnya kepalanya yang bulat, dengan cincin emas besar di jarinya, dan berpakaian lebih bagus dari kakeknya. Di atas meja untuk mereka berdua, ada irisan daging babi rebus, sekeranjang roti daging, lauk pauk yang lezat, dan 2 mangkuk wontons. Ternyata menjadi tuan tanah yang kaya, tidak heran, tanda seru. Dia tidak bermaksud mengkritik dan mendidik gadisnya, tetapi dengan penuh perhatian menghibur lolita kecil untuk makan dengan cepat. Swear, jangan perhatikan mereka, makan milikmu makan dengan cepat. Petik 2. Keluarga orang kaya itu memiliki 3 putra, dan ini adalah satu-satunya putri bungsunya. Dia takut jatuh saat memegangnya, dan dia takut meleleh jika memegangnya di mulutnya. Dia benar-benar manja. Kamu manja dia, tapi aku tidak. Zhu Ping'an melirik loli kecil itu. Dia memutar matanya dan mengucapkan 3 kata, gadis jelek. Kata-kata ini sepertinya membangkitkan Tong Mesiu. Loli kecil berhenti, mulutnya cemberut, dan matanya yang besar berair dipenuhi air mata kemarahan. Menjijikkan, udik kecil ini berani menyebutku gadis jelek, hanya orang yang bilang aku cantik. Kasihan, siapa yang kamu bicarakan? Lolita kecil tidak sabar untuk naik dan menggigit Zhu Ping'an. Zhu Ping'an menunjukkan sedikit cibiran di wajah kecilnya, melengkungkan bibirnya untuk terus mendidik lolita kecil yang bandel ini. Batuk. Zhu Souyi terbatuk, hei, makan. Zhu Souyi adalah orang yang jujur dan tidak ingin menambah masalah, dan dia juga mengakui bahwa orang kaya setempat adalah orang kaya Li dari desa Sanghe di desa tetangga, jadi dia menghentikan Zhu Ping'an. Saudaraku, jangan membuat masalah. Zhu Pingcuan juga membujuk dari samping, karakter kakak laki-laki itu hampir meniru ayahnya, dan dia jujur dan hampir membosankan. Sang ayah berbicara, sang kakak menghiburnya, dan dia harus melepaskan gagasan untuk mendidik loli kecil yang bandel. Melihat Zhu Ping'an tidak berani mengatakan apa-apa, loli kecil menjadi terlena, dan udik kecil di mulutnya panjang dan miskin. Oke, swear, makan cepat. Rasanya tidak enak kalau dingin. Setelah makan, ayah akan mengajakmu membeli kuda merah kecil, kata Richly sambil menggali pangsit dengan sendok untuk memberi makan lori kecil. Orang kaya Li juga menyukai lolita kecil, dia memberi makan lolita kecil dulu, lalu dia makan. Little Lolita membuka matanya lebar-lebar, dan diberi makan oleh tuan tanahnya Lao Kai, 1 suap, seteguk lagi. Akhirnya memberi makan lolita kecil. Ketika orang kaya Li hendak makan, loli kecil berteriak-teriak untuk makan manisan hal lagi, tetapi orang kaya Li menolak,
dan bergegas membeli manisan Hao. Kemudian, Loli kecil mengambil saus cabai, satu demi satu sendok, memasukkan cabai ke dalam mangkuk pangsit Tuan Li, dan terus bergumam, biarkan kamu memberi makan. Aku akan membiarkanmu memberi makan, jika kamu tidak bisa makan lebih banyak, tetap saja memberi makan, kamu sangat seksi, kamu sangat seksi. Dengan perut hitam, Zhu Ping'an melabeli Loli kecil itu lagi. Bab 15. Tanpa melihat ekspresi orang kaya Li ketika dia kembali untuk makan pangsit, Zhu Ping'an dan yang lainnya pergi untuk mendirikan warung setelah makan. Setelah memesan dari warung pagi, matahari telah terbit di udara, dan pasar berangsur-angsur menjadi lebih ramai, dengan suara menjajakan, memanggil anak-anak, dan tertawa satu demi satu. Kedamaian telah berlangsung lama, dan orang-orangnya makmur. Ini hanya sebuah kota kecil dan sangat hidup. Zhu Ping'an sedikit merindukan kemakmuran kota kabupaten dan bahkan kaki kaisar. Pastor Zhu menurunkan gerobak sapi, membawa sapi ke samping dan mengikatnya, dan meletakkan keranjang jerami yang dia bawa ke sana untuk dikunyah dengan santai oleh sapi. Zhu Ping'an mengikuti kakak laki-lakinya Zhu Pingcuan untuk membantu mengatur anyaman bambu dan makanan lezat gunung yang mereka bawa. Setelah beberapa saat, sebuah warung sederhana didirikan. Setelah kios didirikan, Zhu Ping'an memikirkan tentang sekeranjang bunga honeysuckle miliknya, dan memberitahu ayahnya bahwa dia akan menjual bunga. Ayah Zhu memandangi Zhu Ping'an yang gemuk yang tersipu malu, dan tidak bisa mengucapkan kata-kata kaget. Putra bodoh ini benar-benar mengira bunga liar bisa dijual untuk mendapatkan uang. Lupakan saja, biarkan dia menabrak tembok. Tidak akan ada ide-ide absurd seperti itu, dan anak laki-laki harus memukul dan memukul lebih banyak lagi. Dacuan, bawa adikmu berkeliling. Jika kamu tidak bisa menjualnya, bawa kembali adikmu. Setelah Zhu Shouyi mengambil keputusan, dia mengangguk setuju, dan biarkan Zhu Pingcuan memimpin Zhu Ping'an untuk aman, samping. Zhu Ping'an dapat dengan jelas melihat ketidakpercayaan ayahnya, dan memikirkan tentang apa yang dikatakan ibunya Chen dengan bercanda di pagi hari. Dia berpikir bahwa dia harus memperhatikan baik-baik ekspresi Anda ketika dia menjual uang itu. Zhu Pingcuan mendengarkan kata-kata ayahnya, dan meletakkan keranjang dengan tanaman merambat berbau harum di punggungnya, memegang tangan Zhu Ping'an dan berjalan ke pasar. Tidak lama setelah Zhu Ping'an pergi, Lolita kecil berperut hitam dan pria kaya gemuk lidatu juga keluar dari snack bar terdekat. Wajah orang kaya Li berkeringat, dan ujung hidungnya merah, tidak jelas. Itu benar, tidak baik untuk disia-siakan, itu tepat untuk ayah selesai makan. Loli kecil berperut hitam bergumam sambil berjalan dengan kaki pendeknya. Orang kaya Li tersenyum dan mengangguk berulang kali, otot-otot di wajahnya berkedut tak terkendali. Ketika Loli kecil berperut hitam melewati kios jalan Pastor Zhu, matanya yang besar menyala, dan dia berhenti untuk melihat sekeliling, tetapi dia tidak menemukan bajingan kecil yang dia cari. Jadi dia sedikit kecewa. Beraninya kamu memanggilku gadis jelek, aku harus membuatmu terlihat baik. Tuan Li yang kaya tidak tahu apa yang dipikirkan putri kecilnya yang menyeramkan. Ketika dia melihat putri kecilnya diparkir di depan stan Pastor Zhu, dia mengira dia menyukai semacam anyaman bambu. Suer beritahu ayah apa yang dia suka, dan ayah akan membelikannya untukmu. Orang kaya Li kaya dan berkuasa, dan dia rela mengeluarkan uang untuk putrinya, belum lagi menenun bambu tidak mahal. Loli kecil berperut hitam itu tidak terlalu emosional, jadi dia dengan santai menyentuh beberapa dengan jari kelingkingnya. Oke, beli. Orang kaya Li membujuk putri kecilnya dengan perutnya, dan bertanya kepada ayah Zhu dengan acuh tak acuh, berapa harganya. Ayah Zhu melihat bahwa gadis kecil itu menunjuk ke beberapa hal yang Zhu Ping'an bikin heboh sekitar 2 hari yang lalu. Anyaman bambu kecil yang saya buat sendiri adalah keranjang bunga bambu kecil, teko bambu kecil dan 2 cangkir teh serasi yang terbuat dari tabung bambu. Saya tidak menyangka bisa menjualnya untuk mendapatkan uang, tetapi bagaimanapun juga, itu dikompilasi, jadi saya kumpulkan. Itu semua adalah gadget kecil yang tidak bernilai banyak uang. Keranjang bunga kecil, teko, dan cangkir dihitung sebagai 2 set, bernilai 10 sen. Petik 2. Pastor Zhu memikirkannya sejenak, dan berkata dengan sedikit canggung.
Orang kaya Li bahkan tidak memikirkannya, jadi dia mengeluarkan 20 wen dari dompet lengan bajunya dan menyerahkannya kepada ayah Zhu, lalu meletakkan teko dan cangkir teh di keranjang bambu, dan membawanya ke putrinya seolah-olah itu adalah barang bawaan. Menawarkan harta, Li berjalan pergi. Ayah Zhu tersipu dan membuka mulutnya beberapa kali, tetapi orang kaya Li pergi dan tidak mendengarnya. Pastor Zhu melihat ke belakang orang kaya Li yang pergi, dan merasa sedikit sedih. Saya berbicara tentang total 2 set 10 koin. Apalagi ini baru pertama kali saya berbicara, dan saya menunggu Anda untuk menawar, lagi pula bambu dipotong di pegunungan secara gratis, dan saya hanya menghabiskan sedikit waktu untuk itu. Dibutuhkan lebih banyak waktu untuk mendapatkan 2 set daripada menenun keranjang bambu sendiri. Meskipun ayah Zhu membosankan, dia tidak bertele-tele, bagaimanapun, orang kaya Li tidak kekurangan uang, jadi dia harus menerima bantuannya. Ada orang yang datang dan pergi di jalan, dan Zhu Pingchuan memimpin Zhu Pingan berjalan tanpa tujuan di jalan. Tentu saja, hanya saja Zhu Pingchuan tidak memiliki tujuan, tetapi Zhu Pingan memiliki tujuan, menatap toko-toko di jalan dengan mata kecilnya yang berbinar. Rumah teh, tidak. Toko anggur juga tidak. Toko wol merah, belum lagi. Luoki harum, dan suara baru tertawa di Liu Mohuaku. Ini rumah bordil goulan, belum lagi. Meskipun kotanya kecil, ia memiliki semua jenis organ dalam, dan ada cukup banyak toko, tetapi yang saya cari adalah balai obat, bukan toko ini. Saudaraku, kemana kita akan pergi? Saya pikir apa yang dikatakan ibu itu benar. Tidak ada yang akan membeli bunga liar, apalagi melakukannya. Zhu Pingchuan ingin membujuk Zhu Pingan untuk kembali. Saya mendengar bahwa balai pengobatan akan mengumpulkan beberapa akar pohon, kulit kayu, del. Mungkin mereka akan menginginkannya. Kaki gemuk Zhu Pingan menarik pakaian saudaranya dan menyarankan, ayo pergi ke balai pengobatan. Itu adalah tumbuh-tumbuhan yang mereka kumpulkan. Zhu Pingchuan mengoreksi. Mungkin bunga liarku juga bahan obat. Zhu Pingan mengedipkan matanya, berpikir bahwa aku tidak akan memetiknya jika itu bukan bahan obat. Bisakah bunga liar menjadi bahan obat? Zhu Pingchuan mengambil tanaman honeysuckle dengan ragu dan mengendusnya, dan berkata dengan pasti, tidak. Meski begitu, Zhu Pingchuan membawa Zhu Pingan ke balai pengobatan terdekat. Zhu Pingchuan dari apotek datang di sini sekali atau 2 kali dengan ayah Zhu. Jadi dia tahu jalannya. Di antara sekian banyak toko, tidak sulit bagi Anda untuk mengenali apotek secara sekilas, karena terlalu mencolok, dengan berbagai jenis gestur dan penyamaran vertikal di depan pintu, dan bertuliskan, Miao Shu Huichun, dan seterusnya. Ini adalah ruas jalan yang ramai. Aula obat adalah halaman 2 pintu masuk, menghadap ke selatan dari utara. Karena sebagian besar obat tradisional Tiongkok adalah obat herbal Tiongkok, orang dahulu umumnya menganggap toko obat sebagai industri kayu atau api. Sebagian besar toko obat menghadap ke selatan dari utara, selatan adalah api, dan tenggara adalah kayu. Gemologi percaya bahwa angka 2 dan 7 berasal dari api, jadi sebagian besar apotek kuno adalah halaman 2 pintu masuk atau bangunan 2 lantai, dengan pola, toko di depan dan pabrik di belakang. Nama toko obat tersebut adalah, Jimintang. Ada sepasang bait kayu yang tergantung di kedua sisi pintu toko obat tersebut. Kupletnya luar biasa, dan benar-benar terlihat seperti pot gantung untuk membantu dunia. Di apotek, ada seorang wanita berpakaian bagus menggendong seorang anak dan bertanya kepada dokter tua tentang penyakitnya. Ada seorang pelayan berdiri di sampingnya, dan ada deretan lemari obat rosewood yang diukir dengan indah di belakang. 2 magang muda adalah memperhatikan resep, apotek bersih dan tertata dengan baik. Ketika Zhu Pingan masuk, dia baru saja mendengar bahwa dokter Tiongkok tua didiagnosis. Dia menulis resep dan memberikan nasihat dokter kepada wanita itu. Panas di awal musim gugur belum hilang, dan tubuh menyerang. Nyonya, Don jangan khawatir tentang anak kecil honeysuckle adalah 3 koin, krisan liar, dandelion, siwa diding dan sibeitian kuisi masing-masing 1 sen dan 2 sen, 2 cangkir air, goreng selama 8 menit, tambahkan setengah cangkir anggur bebas abu, rebus untuk 2 atau 3 bisul, dan sajikan panas. Ikuti metode yang sama lalu rebus dan minum, dan penutupnya akan berkeringat.
Saya akan baik-baik saja dalam 3 hari. Wanita itu mengucapkan terima kasih berulang kali, dan pelayan itu dengan cepat mengingat instruksi dokter sehingga dia bisa kembali dan merebus obat untuk merawatnya. Selamat datang semua pecinta buku untuk berkunjung dan membaca karya serial terbaru, tercepat dan terhangat semua ada di sini.